Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya. Amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kondisi terkini penanganan banjir di Jakarta, yaitu proyek Sodetan Kali Ciliwung, Jakarta Timur. Proyek ini sudah berjalan cukup lama ya teman-teman, dari tahun 2012 ya. Pada saat itu terjadi banjir yang cukup besar sampai masuk ke Istana Negara ya. Dan pada saat itu langsung Pak Joko Widodo mengambil kebijakan untuk segera dibuatkan Sodetan Kali Ciliwung ya, untuk agar air-air di aliran Kali Ciliwung tersebut bisa berpindah ke banjir kanal timur teman-teman. Dengan seiringnya waktu, proyek ini sempat terhenti ya di tahun 2016, dan di tahun 2017 melalui Pak Sandiaga Uno melakukan lobby-lobby kepada warga di Bidara Cina ya, untuk mengsetujui ataupun mengikhlaskan tanahnya untuk dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta untuk segera dibuatkan inlet Sodetan Kali Ciliwung. Dan di tahun 2018 nego-nego tersebut berhasil dan langsung dilakukan pembayaran ya. Dan alhamdulillah di tahun 2020-2021 proyek ini secara resmi dilanjutkan ya, melalui Pak Anies Rashid Baswedan, Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan Pak Basuki selaku Menteri PUPR. Dan di depan kita ini kalau kita lihat masih ada sedimentasi ya, ataupun endapan-endapan lumpur. Dan ini juga mungkin efek dari proyek di sekitaran sini ya, karena ada galian dan ada memindahkan sedimen-sedimen ataupun pengurukan ya, sehingga mungkin ada efek dari proyek ini sendiri. Tapi saya yakin sebentar lagi kalau proyek ini sudah selesai, pasti sedimentasi di sekitar ini akan langsung dikeruk dan diperdalam kali ini teman-teman. Oke, di depan kita ini adalah inletnya ya, ataupun pintu masuk air. Dan kalau kita lihat di sini ada eskavator ya, ada 2, dan ada mobil kren juga yang berwarna orange. Dan sepertinya jalan inspeksinya yaitu girder ya, girder bridge sudah jadi ya. Ini juga pasti sebagai JPO ya, jalur penyeberangan orang jika ingin melintas di sodetan tersebut, sehingga tidak terputus akses jalan kaki di warga sekitar sini. Dan di depan kita ini ada screening bar ya. Kalau kita lihat, screening bar ini berfungsi untuk menyaring ataupun mengangkat sampah-sampah yang akan masuk ke sodetan ya. Jika mesin sodetan ini berfungsi, otomatis sampah-sampahnya juga jangan sampai ikut masuk ke mesin sodetan ya, sangat berbahaya sekali, akan rusak pastinya. Dan yang ditutup kanopi itu adalah tunnelnya ya, tunnel yang masuk ke dalam terowongan tersebut. Dan kita lihat ada pipe culvert ya, atau pipa besar ya. Dan di pipa tersebut kalau nggak salah berdiameter 3,5 meter ya, dengan kedalaman 14 meter, dan tebal dari tunnel ataupun pipe culvert tersebut sekitar 25 cm teman-teman. Jadi cukup tebal ya. Mudah-mudahan dengan besar, tebal, dan panjangnya sekitar 1,27 kilometer teman-teman di tunnel ini sampai tembus ke banjir kanal timur. Mudah-mudahan bisa menyedot cukup banyak ya di aliran Kali Ciliwung ini. Dan informasi yang saya dapatkan, sodetan Kali Ciliwung ini bisa mereduksi sekitar 10% ya aliran sungai di Kali Ciliwung untuk dipindahkan segera ke banjir kanal timur teman-teman.
Dan ini adalah upaya-upaya pemerintah kita ya teman-teman untuk mengantisipasi ataupun mencarikan solusi terbaik penanganan banjir di Jakarta. Dan di Jakarta ini teman-teman sangat banyak sekali ya proyek sedang berjalan dalam penanganan banjir, seperti Bendungan Ciawi Sukamahi ya, yang bisa mereduksi sekitar 30% dan sudah diresmikan oleh Presiden kita Pak Joko Widodo. Dan ada proyek 942 ya yang sudah berjalan dari bulan November tahun 2021, itu juga bisa sebagai tempat untuk menyimpan air ataupun menjadi solusi banjir di Jakarta. Terus berlanjut lagi ada sodetan Kali Ciliwung dan proyek NCACD National Capital Integrated Coastal Development ataupun tanggul laut. Itu semua adalah upaya-upaya pemerintah kita dalam menangani banjir teman-teman, yang selama ini hujan ataupun air di Jakarta itu bukan menjadi kemaslahatan ya, malah menjadi musibah. Aduh, jadi yuk kita sama-sama introspeksi juga teman-teman, apa yang salah dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya kita masih sering membuang sampah di sungai. Karena beberapa saat yang lalu di tempat ini juga ya, saya pernah OTT warga membuang sampah sekarung ke sungai Kali Ciliwung ya. Ini benar-benar contoh yang sangat jelek sekali ya teman-teman. Semoga kejadian tersebut tidak terulang lagi. Oke, kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat raving shaft ya, ataupun bak kontrol ya. Kalau di jalur pendestrian itu ada istilah manhole ataupun bak kontrol. Nah, ini juga salah satu fungsinya adalah sebagai bak kontrol ya, ataupun raving shaft, untuk mengecek aliran sungai ataupun aliran-aliran yang masuk ke tunnel ini agar tidak tersumbat teman-teman. Dan ini jalur ini ada di Otista 3 ya, dan seperti inilah bentuknya. Di dalam sini juga pasti ada dua tunnel ya, ataupun dua pipa besar ya, dengan diameter 3,5 meter. Dengan kedalamannya ini 14 meter teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal video ini. Seperti inilah, dan itu yang warna kuning itu adalah pembuangan udara ya, ataupun sirkulasi udara, sehingga di dalam tunnel ini tidak engap. Karena beberapa saat yang lalu teman-teman, saya itu pernah ke tunnel MRT ya di Senayan. Itu ternyata di dalam tunnel itu panas banget teman-teman, asli, dan engap. Makanya sangat dibutuhkan itu namanya sirkulasi udara, karena sangat bahaya sekali kalau tidak ada sirkulasi udara di dalam teman-teman. Bisa kehabisan oksigen kita. Aduh. Dan kita doakan ya teman-teman, semoga para pekerja di sodetan Kali Ciliwung ini Allah lindungi dari segala macam bahaya, dimudahkan segala urusan dalam mega proyek ini, dengan menghasilkan karya yang luar biasa, dan keluarganya diberikan selalu kesehatan. Amin. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengajak kalian untuk ke outletnya. Dan sebagai informasi bahwa jalur tunnel ini dia akan berbelok ya, sesuai jalur jalan raya ini. Karena kalau dipukul lurus ini akan terkena perumahannya dan sangat berbahaya sekali untuk warga-warga di sekitaran Kebun Nanas ini. Dan outletnya ini akan keluar di Banjir Kanal Timur ya, tepatnya di sekitaran wilayah Kebun Nanas. Dan ini berpapasan langsung dengan tol dalam kota ya teman-teman. Dan itu dia outletnya. Untuk outletnya sendiri sih teman-teman sebenarnya sudah selesai ya dari tahun 2015 kalau nggak salah. Dan terhenti di tahun 2016 ya.
dan dilanjutkan lagi dengan nego-negonya seperti di awal video ini ya, yang saya jelaskan di tahun 2017 melalui Pak Sandiaga Uno dilakukan kembali lobby-lobby dan sepertinya ada deal-dealan di situ ya, dan di tahun 2018 dilakukan pembayaran dan alhamdulillah di tahun 2020-2021 melalui Pak Anies Rashid Baswedan, Pak Luhut Binsar Panjaitan dan Pak Basuki selaku Menteri PUPR secara resmi melanjutkan sudetan Kali Ciliwung ini, dan ditargetkan bisa selesai di awal tahun 2023 ya, ataupun sekitar di bulan Maret April lah kalau nggak salah, seperti itu yang saya dapatkan berita di media massa teman-teman. Udah sampai di sini dulu mungkin jalan-jalan kita, dan ini adalah bukti nyata ya, pemerintah kita selalu hadir mencarikan solusi terbaik dalam setiap permasalahan di masyarakat, dan kita sebagai rakyatnya yuk kita dukung pemerintah kita dalam menyelesaikan program-program yang sudah dicanangkan. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu tidak akan membantu Indonesia dalam pembangunannya teman-teman. Itu aja yang bisa saya sampaikan, dan akhir kalam saya Abdul-Fattah Arifin, mohon maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanya manusia biasa teman-teman yang tidak lepas dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kata saya Abdul-Fattah Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.